Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Kami terlalu yakin Engkau hadir bersama kami, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang maha besar. Haleluya.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan, kami ada karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi seluruh hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang paling populer kita dengar dan kita ucapkan di dalam ruang lingkup kita orang-orang percaya. Bisa tebak nggak kira-kira kata apa itu? Biasanya kita kalau jumpa apa yang pertama kali ucapkan? Nah, saya mengamati bahwa kata shalom selain haleluya, kalau haleluya kan seringkali lebih banyak dalam ibadah ya, atau dalam doa. Tapi shalom itu di mana saja kita kirim WA, kirim pesan dimulai dengan shalom. Ya. Kita kirim surat, ya, dimulai dengan sapaan shalom. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan, jangan sampai kita menjadi terlalu akrab dengan shalom sehingga kita hanya memahaminya saja secara kognitif. Namun pertanyaannya bagaimana dalam pengalaman realita perjalanan hidup kita? Lagu-lagu yang kita lantunkan pagi ini banyak berbicara mengenai kesetiaan Tuhan, banyak berbicara mengenai bagaimana kita melewati masa-masa sulit sekalipun iman kita tetap melekat pada Tuhan. Seandainya pagi ini saya bertanya kepada Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang kekasih, waktu bangun pagi ini, kalau bisa mendeskripsikan apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari harapkan, rindukan, inginkan ketika bangun pagi ini dengan satu kata saja. Kira-kira kata apa itu? Kalau mau jujur ya, saya menduga bisa jadi kebanyakan kita akan memilih kata peace, kedamaian, shalom. Karena apa artinya kita memiliki semua tapi kalau damai itu tidak ada di hati kita, betul? Ini sebentar lagi kita memasuki bulan Desember, kita akan sering mendengar kata damai karena memang bulan Desember khotbah-khotbah, ya lagu-lagu yang dilantunkan pada perayaan Natal bicara mengenai damai. Namun apakah itu benar-benar menjadi realita dalam perjalanan hidup keseharian kita? Pada awal tahun ini, setelah tahun baru di awal tahun ini, saya kemudian dihubungi oleh kakak saya di Sulawesi yang mendampingi ibu saya. Usia ibu saya sudah 88 tahun. Lalu kemudian kakak saya menghubungi kondisi mama semakin drop. Karena setelah tahun baru bahkan untuk menelan air minum pun kesulitan. Makan apalagi. Sehingga kemudian harus diinfus karena lemas. Tidak bisa menelan lagi. Saya kemudian video call dengan mama saya. Dan kondisi beliau yang menahan sakit dan lemas. Saya bertanya, Mama, apa yang Mama rasakan? Dan dengan tersenyum menahan rasa sakit dengan tubuh yang lemas. Karena sudah beberapa hari tidak bisa menelan apapun dan hanya diinfus. Mama saya dengan tersenyum mengatakan, hati Mama tenang, Mama rasakan damai. Kalau Tuhan mau bawa pulang, Mama siap dengan bersemangat mau pulang. Saya mendengar mama saya berbicara demikian sambil tersenyum. Saya sambil pegang handphone video call berjuang keras untuk menahan supaya air mata saya gak tumpah. Namun ketika menyaksikan senyum mama saya di tengah-tengah kesakitannya, tubuhnya yang sudah menyerah karena memang sudah umur 88. Ayat-ayat firman Tuhan berbicara mengenai seperti yang kita lantunkan tadi. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Orang-orang yang melekat erat dengan Tuhan. Tetap ada shalom. Tetap ada damai sejahtera itu. Dan oleh sebab itu pagi ini kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ketika berbicara mengenai shalom, kita bicara mengenai damai sejahtera itu. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa memahami dan mengalaminya. Kita akan melandaskan perenungan kita pagi ini dari satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 ini kiranya ini menjadi penuntun bagi kita. Bukan hanya memahami makna shalom dalam hidup kita. Namun bagaimana itu menjadi realita, menjadi pengalaman kita terlepas dari situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saya mengajak kita akan membaca nats yang akan menjadi landasan perenungan kita pagi ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara. Di screen ada atau Bapak Ibu juga bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita dipanggil. Untuk apa? Di sini kita melihat dalam ayat ini kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Dan untuk itu, supaya itu bisa terwujud, di sini kita melihat bahwa kita diperintahkan agar damai sejahtera Kristus itu melingkupi hati kita. 3 hari saya lanjutkan cerita saya tadi. 3 hari setelah saya video call dengan mama saya
saya dihubungi oleh kakak saya, mama sudah pulang dengan tersenyum pada tanggal 8 Januari tahun ini. Dan kakak-kakak saya semua mengatakan ya kita semua tenang karena mama sendiri happy. Ya, damai sampai di akhir nafas yang terakhir tetap tersenyum. Dan kita melihat di sini ketika Alkitab dalam nats yang kita baca di sini dikatakan di sini pada bagian ayat ini dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus yang seperti apa yang di sini dikatakan memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera seperti apa yang menguasai, yang memerintah di dalam hati kita. Nah, kalau kita baca teks ini, di sini memang Rasul Paulus memakai kata eirene yang setara dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunaninya eirene itu yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Dalam bahasa Ibraninya itu sejajar dengan kata shalom yang seringkali kita ucapkan. Nah, secara sederhana, secara ringkas, shalom ini bicara mengenai apa? Dari segi arti katanya saja bicara mengenai shalom ini sebenarnya maknanya apa? Nah, secara sederhana shalom ini bicara mengenai satu keadaan lebih dari sekedar ketiadaan konflik. Seringkali kita berpikir kalau nggak ada konflik berarti damai, ya. Namun sebenarnya shalom lebih dari itu karena ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai dinamika yang aktif. Dinamika yang aktif itu bicara mengenai terus menerus. Bukan hanya sesekali saja. Tapi dinamika yang aktif bicara mengenai apa? Akan keutuhan. Wholeness. Bicara mengenai apa? Ada harmoni. Ada keselarasan di situ. Bicara mengenai apa? Ada kesejahteraan. Well-being. Dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat di sini dari arti katanya ini saja bicara mengenai shalom itu berarti ada keutuhan, ada keselarasan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Walaupun situasi dan kondisinya mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita melihat dalam catatan-catatan Alkitab, shalom berbicara mengenai apa sebenarnya? Setidaknya di sini saya merangkumkan ada 4 makna dari shalom. Kalau kita melihat bagian-bagian catatan-catatan dalam Alkitab, kalau kita melihat setidaknya ada 4. Yang pertama itu bicara mengenai shalom sebagai atribut ilahi. Kalau kita melihat salah satu nama Tuhan, namanya adalah Adonai Shalom. Itu atribut ilahi. Yang kedua bicara mengenai shalom sebagai penggenapan akan janji. Penggenapan akan janji Allah, covenant fulfillment. Yang ketiga bicara mengenai harapan mesianik. Ketika Mesias itu datang, maka shalom itu akan melingkupi umatnya. Dan yang keempat, itu bicara mengenai shalom sebagai harmoni, keselarasan di dalam relasi. Relational harmony, ada harmoni, ada keselarasan di dalam berbagai relasi-relasi kita. Dan makna yang keempat ini yang akan menjadi fokus perenungan kita pada pagi hari ini. Bicara mengenai harmoni, ada keselarasan di dalam hubungan. Nah, ketika bicara mengenai keselarasan di dalam hubungan, ada relational harmony, itu bicara mengenai apa? Setidaknya ada 3 aspek di sini yang dibicarakan. Ketika kita bicara mengenai, ketika Alkitab bicara mengenai keselarasan dalam hubungan, yang pertama itu bicara mengenai ada harmoni, ada keselarasan dalam hubungan kita secara vertikal, hubungan dengan Allah. Ada keselarasan kalau kita melihat ada banyak catatan Alkitab. Namun salah satunya di situ misalnya kalau kita melihat dalam Bilangan 6 ayat 26 yang sering kali kita dengar dalam doa berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada perkenanan Tuhan di situ karena apa? Ada relasi yang harmonis dengan Tuhan. Yang kedua itu bicara mengenai hubungan secara horizontal. Hubungan secara horizontal pertama-tama hubungan dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bicara mengenai hubungan horizontal secara interpersonal, antar pribadi.
Salah satunya dari sekian banyak ayat saya kutip misalnya dari Mazmur 34 ayat 15b bicara mengenai carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dalam hubungan-hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, Mazmur ini mengingatkan kita, Mazmur 34 15b mengingatkan kita agar kita mengedepankan, agar kita mencari perdamaian di dalam relasi-relasi kita dengan sesama. Dan yang ketiga, hubungan secara horizontal namun fokusnya ke dalam diri kita sendiri, hubungan dengan diri sendiri, intrapersonal di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa tetap merasakan damai sejahtera Allah walau berada di tengah badai sekalipun. Filipi 4 ayat 7 mengingatkan kepada kita, damai sejahtera Allah. Bicara mengenai apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mengapa di situ ada catatan damai sejahtera Allah, shalom dari Allah yang melampaui segala akal? Karena bisa jadi ada situasi-situasi dalam hidup yang rasanya tidak masuk akal, tapi kita tetap bisa ada shalom dalam hati kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bercerita kisah mengenai ketika beberapa tahun yang lalu ketika ayah saya, papa saya yang lebih dulu dipanggil Tuhan pada usia 82 tahun. Waktu saya pulang, saya sampai di rumah pada hari itu saya pernah menceritakan ini. Namun saya menceritakan kembali untuk menunjukkan bahwa bicara mengenai ketika ada damai dalam hubungan intrapersonal di dalam diri kita. Ada shalom itu, maka bagaimanapun situasi dan kondisinya, shalom itu tidak akan hilang. Pada tanggal 26 Juli 2013 ketika papa saya dipanggil Tuhan di usia 82 tahun. Pada hari yang sama hanya selisih 1 jam, kemenakan saya, anak kakak saya nomor 2, masih muda belum menikah, umur 25 tahun. Meninggal juga di hari yang sama. Hanya selisih 1 jam dengan papa saya. Kena DB, terlambat ditangani dan akhirnya meninggal. Waktu saya pulang sampai di rumah, 2 peti jenazah berjejer. Papa saya dan kemenakan laki-laki saya. Harapan sebenarnya dari kakak saya karena dia anak laki-laki tertua. Hari itu saya tiba dan malam itu saya tidur di kamar saya bersama dengan mama saya. Saya anak bungsu, jadi tiap kali pulang ke rumah pasti dikeloni sama mama. Malam itu saat di ruang tamu ada peti jenazah berjejer. Saya tidur dengan mama di kamar. Saya peluk mama. Beberapa menit kemudian beliau tidur ngorok. Dan malam itu ketika mendengarkan dengkuran mama saya saat suaminya 53 tahun hidup bersama, terbujur kaku dalam peti. Beliau bisa tidur dengan tenang. Malam itu ayat ini, Filipi 4 ayat 7 mengingatkan saya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Gak masuk akal. Di ruang tamu ada suami dan cucunya. Terbujur kaku dalam peti. Kok bisa tidur dengan tenang dan ngorok? Dan ayat ini menjadi hidup buat saya. Ketika ayat Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Enggak masuk akal. Tapi bagi orang-orang yang memiliki damai dengan Allah. Ada hubungan intrapersonal dengan dirinya sendiri. Di dalam dirinya sendiri ada damai. Maka badai boleh datang. Tapi di tengah badai sekalipun tetap ada keteduhan. Tetap ada damai. Amin. Kalau kita melihat dari nats kita tadi dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 tadi. Kita melihat setidaknya pagi ini kita melihat setidaknya ada 3 prinsip dasar yang kita perlu pahami ketika bicara mengenai shalom. Ada 3 prinsip dasar yang kita bisa tarik dari Kolose 3 ayat 15 dari nats kita ini. Yang pertama kita bicara mengenai damai dengan Allah. Damai dengan Allah karena ini yang menjadi dasar, ini yang menjadi landasan, ini yang menjadi fondasi utama. Bicara mengenai shalom itu adalah damai dengan Allah. Harus dimulai dari situ. Kita berdamai dengan Allah.
apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Alkitab ketika bicara mengenai damai dengan Allah. Maksudnya seperti apa? Secara singkat, bicara mengenai damai dengan Allah, ini sebenarnya bicara mengenai status kita. Damai dengan Allah itu adalah kondisi objektif dan kondisi legal resmi terkait apa? Terkait perubahan status kita dalam hubungan kita dengan Allah. Yang tadinya kita adalah setru Allah. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita damai dengan Allah. Hal ini ditegaskan dalam Roma pasal 5. Dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kita melihat di sini dalam ayat-ayat ini, bahkan selanjutnya dalam ayat yang ke-10 menegaskan, masih dari Roma pasal 5 di ayat yang ke-10 menegaskan kepada kita, sebab jikalau kita ketika masih seteru Allah, masih musuhnya Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Status kita bicara mengenai damai dengan Allah, itu bicara mengenai pernyataan legal, pernyataan objektif bahwa status kita dalam hubungan dengan Allah bukan lagi seteru Allah, tapi kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga shalom itu ada dalam relasi kita dengan Allah. Ini bukan sekedar perasaan kita, tapi ini adalah fakta yang kokoh, yang teguh. Bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita bukan lagi seteru Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita mencoba memahami ini, apa pentingnya? Kalau kita mencoba memahami dari sisi emosi, dari sisi psikologis. Secara psikologis kita memang terlahir dengan kondisi yang tidak ideal. Karena dunia di sekeliling kita memang tidak ideal. Itu sebabnya dalam dunia psikologi bicara mengenai konflik-konflik internal dalam diri kita. Namun juga riset-riset psikologis menunjukkan konflik-konflik internal itu ketika kita ada kepastian. Ketika ada konflik dalam diri kita, namun kita ada satu jaminan kepastian, itu memberi kelegaan kepada kita. Dan jaminan kepastian bagi kita, yaitu dalam istilah terminologi dalam psikologi, ada secure base. Secure base itu adalah perasaan aman. Dan kita sebagai orang-orang percaya hari ini, waktu kita sudah ada di dalam Tuhan, apa yang dijelaskan oleh ilmu psikologi bahwa ada secure base, tempat yang aman bagi kita. Kita tahu bahwa tempat yang aman hanya satu, yaitu dalam koneksi relasi dengan Tuhan. Amin. Tidak ada tempat yang lain yang paling aman selain ketika kita hidup berdamai dengan Allah. Itu menjadi jaminan buat kita sehingga bahkan ketika ada kritik-kritik di dalam diri kita sendiri, ada konflik-konflik di dalam diri kita sendiri. Ada tuduhan-tuduhan hati nurani kita mengingatkan kegagalan kita, mengingatkan pelanggaran-pelanggaran kita. Namun ini menjadi jaminan bagi kita bahwa di dalam Kristus kita sudah didamaikan dengan Allah. Sehingga itu memberi ketenangan, kelegaan bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menghidupi kebenaran ini? Bagaimana kita menghidupi kebenaran ini supaya kita tidak hanya bicara mengenai shalom saja di bibir, tapi benar-benar kita hidup damai dengan Allah. Di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah kegagalan-kegagalan kita masih manusia, masih jatuh bangun. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Setidaknya ada 3P untuk kita menerapkan ini supaya setiap hari kita bisa tetap hidup dalam perdamaian dengan Allah. Ada kelegaan, ada damai itu, ada shalom itu. P yang pertama, yaitu kita perlu peneguhan harian. Daily affirmation. Kita mengafirmasi kepada diri kita sendiri setiap hari. Waktu kita bangun tidur, kita meneguhkan hati kita sendiri. Kita mendeklarasikan dalam doa kita waktu kita bangun pagi. Kita nyatakan secara verbal, kita menyatakan oleh karena Kristus sudah mati di kayu salib dan saya ada di dalam Kristus,
maka ada jaminan buat saya. Shalom itu sepanjang hari ini, itu adalah bagian saya, akan ada bersama dengan saya. Waktu kita setiap pagi bangun meneguhkan hal ini, daily affirmation, kita mengafirmasi diri kita sendiri bahwa di dalam Kristus shalom itu adalah jatahku. Tuhan sudah siapkan itu buatku. Sehingga dengan demikian, dalam dunia psikologi itu disebut dengan cognitive restructuring. Secara kognitif direstrukturisasi. Karena tiap hari kita ngomongin kepada diri kita sendiri. Di dalam Kristus saya sudah dimerdekakan. Saya bukan lagi hamba dosa. Saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga shalom itu bukan hanya di bibir. Itu jatahku hari ini. Dan kita ambil jatah itu harian. Amin. Waktu bangun pagi kita nyatakan itu secara verbal dalam doa kita. Waktu kita berdoa pagi bangun. Supaya diri kita mengingat bahwa Kristus sudah menjamin itu buat saya. Akan ada tantangan sepanjang hari. Bahkan mungkin akan ada berbagai pergumulan. Namun kita ingatkan diri kita. Kita meneguhkan, ada peneguhan harian. Yang kedua, P yang kedua. Tentu bicara mengenai firman itu. Waktu kita bangun pagi kan kita baca firman. Perenungan kita akan firman itu akan meneguhkan shalom itu dalam hati kita. Sehingga tidak ada lagi penghakiman. Bahkan ketika penghakiman itu datang dari dalam diri kita sendiri atau dari orang-orang di sekeliling kita. Roma 8 ayat 1 mengingatkan kita. Renungkan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini jaminan buat kita. Kita renungkan kebenaran-kebenaran ini. P yang ketiga. Kita perlu pengingat. Kita ini manusia ini banyak lupanya. Itu sebabnya kita perlu ada pengingat secara komunal. Kita perlu ada orang-orang di sekeliling kita yang dalam perbincangan kita satu dengan yang lain. Kita saling mengingatkan. Ojo lali, kita ini sudah di dalam Kristus. Apapun tantangannya percayalah bahwa shalom itu jatahmu hari ini. Saling mengingatkan. Dengan orang-orang sesama anggota tubuh Kristus. Orang-orang yang dekat dengan kita. Kita saling mengingatkan. Itu prinsip yang pertama dari shalom. Damai dengan Allah. Prinsip yang kedua, damai dari Allah. Kalau yang pertama tadi damai dengan Allah, itu fondasinya, itu dasarnya. Prinsip yang kedua, damai dari Allah. Ini bicara mengenai transformasi. Ketika kita berdamai dengan Allah, Allah mengerjakan pemulihan, Allah mengerjakan transformasi di dalam diri kita. Sehingga damai itu menjadi pengalaman dalam perjalanan hidup kita. Jika damai dengan Allah tadi menjadi fondasinya, maka damai dari Allah itu adalah buahnya. Seperti sudah saya kutip di awal tadi, Filipi 4 ayat yang ke-7. Mengingatkan kita bahwa damai sejahtera Allah itu yang akan menjadi jaminan bagi kita. Bahkan di tengah-tengah masa sulit sekalipun, kehadirannya tetap nyata bagi kita. Damai yang seperti apa? Damai yang melampaui segala akal yang dinyatakan oleh Filipi 4 ayat 7. Kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes 14. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 di situ mengingatkan. Tuhan Yesus sendiri memberitahu kepada kita. Damai seperti apa yang diberikan. Kalau Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang seperti apa? Dan Yohanes 14 ayat 27 Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Damai yang seperti apa yang dia berikan. Yang dia jamin bagi kita. Yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus sendiri membuat sebuah pernyataan yang tegas. Damai sejahtera yang dia berikan tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Itu sebabnya bagi dunia tidak masuk akal. Tapi itulah keistimewaan. Damai sejahtera, shalom yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Damai sejahtera yang dicurahkan bagi kita. Nah kalau kita melihat dalam nats yang kita baca tadi. Dalam Kolose 3 ayat 15 tadi. Di situ kita melihat. Dinyatakan di situ damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi setelah kita berdamai dengan Allah,
lalu kemudian damai dari Allah itu datang dalam diri kita, lalu kemudian damai dari Allah itu gunanya apa dan bagaimana damai dari Allah itu beroperasi di dalam diri kita. Dan di situ perhatikan frase itu dikatakan damai sejahtera Kristus memerintah. Di situ dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Memerintah seperti apa maksudnya di sini? Kalau dikatakan bahwa setelah kita damai dengan Allah, lalu kemudian damai dari Allah itu datang ke dalam hati kita. Dan dikatakan hendaklah damai dari Allah itu memerintah di dalam hati kita. Nah, memerintah yang seperti apa? Kalau kita membaca di sini kata memerintah yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia kita itu sebenarnya diterjemahkan dari kata ini. Yaitu brabeuo. Itu bahasa Yunani ya. Brabeuo itu artinya apa? Bertindak sebagai hakim, ya, pembuat keputusan, ya, arbiter, atau bertindak sebagai wasit untuk membuat pernyataan. Di lapangan kan yang memerintah, yang punya kuasa kan wasit. Misalnya di sepak bola, yang punya kuasa yang memerintah di lapangan dalam tanda kutip memerintah ya, yang punya power, punya otoritas itu wasit. Mau keluarkan kartu merah atau kartu kuning itu ada di tangan wasit. Dan di sini kita diingatkan dari ayat ini, hendaklah damai sejahtera Allah, shalom dari Allah itu yang memerintah, yang menjadi wasit dalam diri kita, yang akan menilai berbagai situasi dan kondisi dalam hidup kita. Sehingga di sini kita melihat bagaimana kemudian akhirnya akan menolong kita untuk mengelola walaupun situasinya tidak ideal, kondisi dalam hidup tidak ideal. Namun ketika damai dari Allah, shalom dari Allah itu brabeuo, memerintah dalam hati kita, maka kita bisa mengelola apa yang kita rasakan di dalam diri kita. Dua kisah saya tadi ketika kedua orang tua saya dipanggil Tuhan, bagaimana saya melihat brabeuo, damai sejahtera itu memerintah. Sehingga tetap ada ketenangan, tetap ada damai. Walaupun di tengah-tengah badai sekalipun. Sehingga kita melihat dari sisi psikologi ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai pengelolaan emosi. Emotional regulation. Bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita. Yaitu ketika shalom dari Allah itu yang memerintah dalam hati kita, amin. Ketika shalom dari Allah memerintah menjadi wasit, walaupun situasinya sulit, tapi wasit itu mengatakan ini bisa dilampaui, ini bukan akhir dari segalanya. Karena Dia yang menyertai, Dia yang akan memampukan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga di tengah-tengah tekanan, kesulitan dan tantangan sekalipun, ketika damai sejahtera Allah, shalom Allah ini yang memerintah di hati kita, yang menjadi wasit, maka kita bisa menghadapinya dengan tenang. Emotional regulation kita, pengelolaan emosi kita, bukan sekedar kita berpikir positif. Dunia di luar sana kan mengajarkan kita berpikir positif sehingga kita bisa mengelola emosi-emosi kita. Waktu ada pemicu, ada trigger-trigger, kita kelola, kita berpikir positif, betul? Tapi bagi kita orang percaya bukan sekedar berpikir positif. Tapi ada jaminan bahwa shalom dari Allah itu memerintah dalam hati kita. Sehingga pola pikir kita, apa yang kita rasakan semuanya dituntun dan dipimpin oleh shalom dari Allah tersebut. Lalu bagaimana caranya? Penerapannya dalam hidup kita bicara mengenai shalom dari Allah ini supaya kita bisa nikmati. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Yang pertama, Filipi 4 tadi ayat 6 dan yang ke-7 mengingatkan kita supaya kita berdoa dengan ucapan syukur. Berdoa dengan ucapan syukur. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu ayat yang ke-6. Bagaimana supaya shalom itu yang di ayat yang ke-7, yaitu damai sejahtera Allah memerintah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita di ayat 7. Kita melihat di ayat yang ke-6 dikatakan nyatakan
kekhawatiran. Itu berarti kan kekhawatiran masih datang, betul? Kecemasan masih datang. Tapi Filipi 4 ayat yang ke-6 mengingatkan kepada kita. Ketika dia datang, nyatakan itu di dalam doa dan ucapan syukur. Sehingga shalom itu di ayat yang ke-7. Shalom yang melampaui segala akal itu menjadi bagian kita. Karena apa? Dia boleh datang, kecemasan, kekhawatiran masih hidup di bumi, masih manusia. Dia bisa lewat, dia bisa datang. Tapi ketika dia datang berkunjung, Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kita. Cara kita menghadapinya gimana? Berdoa dengan ucapan syukur. Janganlah khawatir, tetapi mari kita katakan di sini, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Yang kedua, di ayat yang ke-8 masih di Filipi 4 mengingatkan kepada kita supaya damai dari Allah itu kita alami setiap hari. Itu bicara mengenai bagaimana pikiran kita dikelola. Dalam ayat yang ke-8 di situ semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Prinsip yang kedua supaya shalom dari Allah yang melampaui segala akal itu. Shalom dari Allah yang memerintah di hati kita itu. Prinsip yang kedua penerapannya sehari-hari. Kita awasi pikiran kita. Amin. Kita awasi pikiran kita. Dan mengawasinya bagaimana? Filipi 4 ayat yang ke-8 memberitahu kepada kita. Bagaimana kita mengawasi pikiran kita. Supaya shalom dari Allah itu setiap hari kita nikmati. Ketika apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Itu yang mengisi pikiran kita. Prinsip yang ketiga yang terakhir. Kalau prinsip yang pertama tadi dari Kolose 3:15 tadi, prinsip yang pertama damai dengan Allah. Prinsip yang kedua damai dari Allah sebagai buah dari yang pertama. Yang ketiga kita bicara mengenai damai dalam komunitas. Kalau yang kedua tadi ada transformasi internal, damai dari Allah mengerjakan transformasi internal dalam diri kita. Yang ketiga ini, damai dari Allah mengerjakan transformasi eksternal. Itu bicara mengenai apa? Relasi-relasi kita di dalam komunitas kita. Kalau kita melihat dalam Kolose 3:15 yang menjadi nats kita tadi dikatakan di situ, kita dipanggil untuk apa? Menjadi satu tubuh. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Supaya apa? Karena kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Jadi damai sejahtera shalom itu bukan hanya punya dampak secara personal saja. Namun shalom itu juga akan mengerjakan transformasi pemulihan dalam relasi-relasi kita dalam komunitas. Khususnya dalam konteks ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Pertanyaannya, dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya, kehadiran kita itu membawa damai sejahtera atau menghilangkan damai sejahtera orang-orang yang berjumpa dengan kita? Kita perlu jujur menilai diri kita di hadapan Tuhan. Kehadiranku dalam komunitas, relasi-relasiku dalam komunitas sesama anak-anak Tuhan khususnya. Apakah kehadiranku itu mengekspresikan damai sejahtera shalom yang ada dalam diriku, atau justru kehadiranku menghilangkan shalom dalam komunitas? Waktu kita muncul, orang-orang yang ada di situ kemudian wajahnya sudah berubah. Ada ketidaknyamanan sehingga kita bukan hadir membawa shalom, kita hadir mengusir shalom dalam komunitas. Walaupun waktu datang menyapanya shalom, ngomongnya manis gitu ya, shalom. Tapi yang mendengarnya dalam hati, manis di bibir tok, shalom shalom. Tapi kelakuannya walau alam, jubilai min salik. Namun kita perhatikan di sini,
Prinsipnya apa? Bicara mengenai, kalau kita perhatikan di sini, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kita diingatkan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan satu tubuh dalam Kristus? Nah, menarik kalau kita perhatikan latar belakang pada masa Rasul Paulus ketika menuliskan ini. Dalam masyarakat Romawi pada masa itu, ada kelompok-kelompok, ada strata sosial yang berbeda. Baik itu berdasarkan status sosial, baik itu berdasarkan kondisi ekonomi, berdasarkan gender. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Namun kita melihat di sini Rasul Paulus menegaskan kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Sehingga damai itu, shalom itu yang akan mempersatukan kita sebenarnya. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini, khususnya kalau kita melihat selanjutnya dari Kolose 3 tadi, nats kita di ayat 15. Kalau kita mundur di ayat yang ke-11, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, di situ bicara mengenai apa? Rasul Paulus sedang menegaskan, sebelum di ayat 15 dia bicara mengenai kita dipanggil menjadi satu tubuh. Dan shalom itu yang akan memampukan kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dalam ayat yang ke-11 di situ menunjukkan perbedaan dengan masyarakat pada masa itu di zaman Romawi. Yaitu dikatakan apa dalam ayat yang ke-11? Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Rasul Paulus mengingatkan kita, dunia di sekeliling mereka pada saat itu menunjukkan ada perbedaan-perbedaan. Kelompok-kelompok baik status sosial, gender. Namun Paulus mengingatkan, di dalam Kristus semua kita ini dipanggil untuk menjadi satu. Dan bagaimana supaya bisa menjadi satu, supaya tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, tidak bersunat, barbar, skit, budak, merdeka. Itu di ayat 11. Di ayat 15 Rasul Paulus kemudian menegaskan yang menjadi nats kita. Semua itu akan terwujud kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Amin. Ini tidak bicara mengenai keseragaman, uniformity, bukan. Tapi bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita berbeda-beda, tapi shalom dari Allah itu yang mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Dan kita melihat puncaknya di mana? Masih di pasal yang sama di Kolose 3. Kalau di ayat yang 11 mengatakan bahwa kita memang berbeda-beda, tapi di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan itu. Kemudian puncaknya ayat 13 dan 14. Di situ mengingatkan kepada kita kuncinya apa di situ. Untuk kemudian akhirnya shalom itu betul-betul bisa bertahta, berkuasa, memerintah. Ayat 13 dan 14 menekankan mengenai apa? Pengampunan dan kasih. Karena kita masih manusia, waktu kita ketemu satu dengan yang lain pasti ada gesekan. Dan disitulah perlunya ada pengampunan dan kasih. Amin. Yang kadang-kadang bahkan dalam rumah tangga, antara suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, kakak beradik. Kadang-kadang pengampunan itu sulit ya. Namun ayat 13 dan 14 mengingatkan kepada kita. Supaya shalom dari Allah itu benar-benar mempersatukan kita, harus dimulai bagian kita yang kita ambil, yaitu melepaskan pengampunan dan kasih. Sehingga pada akhirnya relasi-relasi ini ada pemulihan. Maka secara mental, emosi, spiritual kita melihat akan terjadi pemulihan. Bahkan juga secara fisik. Penelitian-penelitian hari ini menunjukkan itu. Antara lain misalnya kalau bicara mengenai pengampunan. Dalam studi saya di konseling klinis ada satu mata kuliah khusus mengenai pengampunan. Apa gunanya sih para konselor klinis belajar mengenai pengampunan? Itu satu mata kuliah sendiri. Ya, satu mata pelajaran sendiri mengenai pengampunan. Karena apa? Riset-riset menunjukkan bahwa pengampunan itu memegang peran penting dalam pemulihan gangguan mental dan emosi sebenarnya. Pengampunan itu memegang peranan penting dan riset-riset itu menunjukkan antara lain saya sebutkan dengan cepat saja. Salah satu hasil riset menunjukkan ada keterkaitan langsung antara pengampunan dengan kesehatan mental, kesehatan emosi dan fisik. Jadi termasuk fisik. Antara lain misalnya kalau kita melepaskan pengampunan itu akan menurunkan tingkat kecemasan. Anxiety kita akan menurun. Kecemasan kita akan menurun waktu kita melepaskan pengampunan. Ya, bukan cuma itu saja. Tekanan darahnya yang selalu meninggi. Waktu kita melepaskan pengampunan dia akan menurun. Ya, ini hasil riset ya. Dan bukan hanya itu saja.
Dengan demikian itu akan meningkatkan kepuasan relational satisfaction. Ketika ada kepuasan dalam relasi karena kita melepaskan pengampunan, ada pemulihan di situ, maka relasi-relasi kita bertumbuh menjadi lebih sehat. Dan kita melihat di sini pada akhirnya bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini dalam hidup kita. Yang pertama, waktu berhadapan dengan konflik, bagaimana ini bisa nyata dalam relasi-relasi kita. Bagaimana kita menerapkannya? Dua saja. Yang pertama, ketika ada konflik, bagaimana kita menangani konflik itu, resolusi konflik. Dan sebenarnya Matius 18 ayat 15-16 memberi tuntunan kepada kita. Ketika ada konflik, sesama anggota tubuh Kristus ada konflik, bagaimana kita mengelolanya. Ya, nanti dibaca Matius 18 ayat 15-16. Sehingga kemudian ada gesekan, itu manusiawi, tapi bagaimana kita mengelolanya. Konflik-konflik itu akan menentukan shalom itu masih bertahta dalam hati kita, atau shalom itu kemudian tersingkir dari dalam hati kita. Yang kedua, kita praktekkan ucapan syukur. Karena rasa syukur itu yang menjadi antidotnya, penawarnya. Kalau perhatikan dari nats kita tadi di Kolose 3:15 yang paling akhir dikatakan apa tadi dalam nats kita? Dan bersyukurlah. Karena apa? Rasa syukur itu menjadi penangkal, itu menjadi antidot. Ketika ada keangkuhan, ketika ada ketidakpuasan yang muncul, menimbulkan gesekan dalam relasi-relasi kita sebagai sama anggota tubuh Kristus. Namun harmoni itu akan ada, dipulihkan kembali. Ketika hati kita senantiasa diisi dengan rasa syukur. Waktu kita bersyukur, ada gesekan sekalipun, kita bisa bersyukur bahkan di tengah-tengah gesekan. Sehingga ada pengampunan lebih mudah untuk dilepaskan. Ada pemulihan akan terjadi ketika hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya akan menutup dengan pernyataan ini untuk mengingatkan kita, damai secara vertikal dengan Allah itu harus terwujud secara horizontal dalam hubungan-hubungan kita, secara interpersonal maupun secara intrapersonal. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama. Amin. Saya biasa mengatakan ini, hanya orang yang terluka yang akan melukai orang lain. Hanya orang yang tidak ada damai dengan dirinya sendiri, dia juga akan membuat orang lain tidak ada damai. Dan sudah pasti hubungan dengan Allah juga tidak damai. Namun kalau kita mengatakan saya berdamai dengan Allah, apakah kita berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menyelidiki hati kita pagi ini. Waktu kita selalu mengatakan shalom, dalam berbagai momen kita mengatakan shalom, shalom, shalom. Pagi ini mari kita bercermin dari firman Tuhan. Benarkah shalom itu memerintah, barbeo, memerintah dalam hati kita? Mari kita izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Jika setelah ibadah ini Roh Kudus ingatkan sesuatu, perlu berdamai dengan seseorang atau perlu berdamai dengan diri sendiri, izinkan Roh Kudus pagi ini menyelidiki hati kita. Meresponi firman Tuhan pagi ini, kita nyatakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Roh Kudus selidiki aku, lihat hatiku. Apakah benar shalom itu yang memerintah di dalam hatiku, dalam hubungan-hubunganku? Atau shalom itu hanya sampai di bibir saja? Kita nyatakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus yang ada di antara kita menyelidiki hati kita masing-masing. Benarkah shalom itu ada dalam diri kita? Dan menilai
Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini ketika kita mendengar firman-Nya, mari kita menguji hati kita sendiri dan izinkan shalom dari Allah itu, jika itu mulai memudar, bahkan hilang, digantikan oleh kecemasan, kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, karena realita-realita hidup yang engkau hadapi pada hari ini mempengaruhi relasi-relasimu dengan Tuhan, relasimu dengan dirimu sendiri, relasimu dengan orang-orang di sekelilingmu. Firman-Nya jelas bagi kita pagi ini. Dan izinkan kembali shalom dari Allah itu yang memerintah dalam hati kita. Pada pagi hari ini, sambil kita nyanyikan pujian ini, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa secara khusus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil kita mengatakan, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, Engkau yang mengenal kondisi hatiku, kecemasan, kekhawatiran, ketakutanku. Dan aku rindu shalom itu kembali memerintah dalam hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku dengan setia. Kau dapati aku dengan setia. Kau dapati aku dengan setia. Bapa di sorga, Engkau melihat secara khusus tangan-tangan yang terangkat di hadirat-Mu pagi ini. Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang mengenal pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini merindukan shalom dari Allah itu sungguh-sungguh kembali memerintah dalam hidupnya di tengah-tengah badai, tekanan, pergumulan hidup yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Entah itu Tuhan sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, kelemahan-kelemahan fisik. Nama-Mu adalah Adonai Rafa, Tuhan penyembuh. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menguatkan tubuh yang lemah, menyembuhkan tubuh yang sakit. Yang bergumul ya Tuhan, kehilangan shalom itu karena relasi-relasi, ada gesekan-gesekan, ada kekurang harmonisan dalam relasi-relasi antara suami dan istri, mungkin orang tua dan anak, saudara bersaudara, bahkan mungkin sesama anggota tubuh Kristus. Nama-Mu adalah Adonai Shalom. Biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang kami dengar dari firman-Mu pagi ini akan memulihkan, membawa harmoni, keselarasan dalam hubungan-hubungan yang retak. Yang merasa bebannya begitu berat secara ekonomi, secara finansial, bergumul, pontang-panting menghadapi realita perekonomian pada hari ini. Nama-Mu adalah Adonai Yir'ah, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengadakan. Di dalam nama Yesus berkati umat-Mu. Bahkan ketika jawaban Tuhan belum nyata, hamba-Mu berdoa, biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dicurahkan dengan limpah memelihara hati dan pikiran anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya shalom dari Allah,
shalom dengan Allah, shalom dengan sesama menjadi bagian kami semua. Ini hidup kami, sekali lagi kami serahkan kepada Tuhan. Biar kiranya ketika kami meninggalkan tempat ini sebentar, shalom itu senantiasa memerintah dalam hati kami. Dan sepanjang sisa umur hidup kami, shalom itu yang menjadi otoritas yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima kebenaran-Mu pagi ini. Kami terima shalom-Mu yang melingkupi kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.